Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan konten-konten saya, herbalis terapis, dengan pembahasan tentang pengobatan sunnah atau pengobatan Nabi atau pengobatan tradisional pada zaman Nabi. Pada kali ini kita akan membahas tentang mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berbekal. Baik, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Syria, yaitu Muhammad Amin Saiku, tentang mekanisme kesembuhan yang diperoleh dari metode bekam. Keberhasilan metode ini terletak pada dibersihkannya tubuh dari darah rusak yang menghambat berjalannya fungsi-fungsi dan tugas-tugas tubuh secara sempurna. Itu kata beliau. Dalam teori pengobatan modern dikenal adanya titik-titik bekam yang tidak berbeda dengan titik pijat. Dalam teori tersebut terungkap bahwa tubuh manusia terdiri atas 12 saluran utama dan 4 saluran tambahan yang semuanya mengandung unsur magnet. Selama unsur itu bekerja dengan baik tanpa ada halangan sedikit pun, orang tersebut berada dalam kondisi sehat dan prima tentunya. Namun, jika terjadi penyumbatan pada saluran ini, muncullah masalah-masalah di beberapa bagian tubuh. Sebagai contoh, penyakit liver mempunyai titik-titik tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu pula. Demikian pula dengan penyakit jantung dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jika terjadi sesuatu pada titik-titik tertentu, harus dilakukan tindakan yang sesuai. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk melakukan pembekaman pada titik-titik tersebut untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dijelaskan lagi oleh Ali bin Abi Thalib berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah berbekam pada titik al-aqdaid atau biasa kita kenal urat leher, dan al-kahil atau pundak. Pundak ini di bawah leher ya. Yang berikutnya adalah al-dailami. Riwayat lain dari Suhaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekamlah di tengah tengkuk, karena itu dapat menyembuhkan 72 macam penyakit. Nah, pada hadis ini ada beberapa pendapat dari para ulama bahwa yang dimaksud 72 penyakit ini ada beberapa penafsiran.
Di sini akan saya sebutkan dua penafsiran. Yang pertama disebutkan oleh sebagian ulama, 72 macam penyakit ini yaitu dengan berbekam di tengah tengkuk ini akan membuat semua jenis penyakit yang ada di badan kita, termasuk malas ibadah, termasuk semuanya, tidak hanya penyakit yang berbentuk fisik, ini akan sembuh. Tapi dari satu sisi, sebagian ulama lagi mentafsirkan bahwa 72 penyakit yang dimaksud adalah bahwa pengobatan bekam ini dia akan berlaku, akan bermanfaat sampai nanti di akhir zaman ketika jenis atau macam penyakit sampai mencapai 72 macam penyakit namanya. Karena apa? Karena saat ini dari hasil-hasil survei bahwa penyakit yang sudah ada berikut dengan nama-namanya itu tak lebih dari sekitar 30 sampai 40 macam penyakit. Jadi nggak sampai 72 itu sampai. Nah, itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tetapi pada intinya adalah bahwa berbekam di satu titik tengkuk itu akan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu. Baik, kita lanjut lagi. Ada juga pendapat dari yaitu Aiman bin Abdul Fattah dalam Keajaiban Ibnu Nabawi. Bukti ilmiah atau bukti ilmiah dan rahasia kesembuhan dalam metode pengobatan Nabawi menjelaskan berdasarkan hasil tim laboratorium yang mengadakan penelitian dalam keluar, maksud saya dalam keluarnya darah dari titik-titik bekam. Ada beberapa hasil yang didapat, yaitu yang pertama, terapi bekam melindungi dan sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan dalam tubuh kita. Kedua, proses bekam membuang sel-sel darah merah yang rusak dan darah yang tidak dibutuhkan lagi. Ketiga, kapasitas ikatan zat besi dalam darah bekam tinggi sekali, berkisar antara 550 sampai 1100. Satu hal yang menunjukkan bahwa bekam mempertahankan zat besi yang ada dalam tubuh tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan, sehingga dapat membentuk sel-sel muda yang baru. Keempat, kandungan sel darah merah atau sel darah putih dalam darah bekam tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa proses bekam berhasil mengeluarkan semua kotoran, sisa dan endapan darah sehingga mendorong kembali aktifnya seluruh sistem organ tubuh. Pada saat ini, pengobatan sunnah bekam berdasarkan ajaran Rasulullah SAW memang masih belum banyak yang memahami, terutama karena metode kesehatan ini juga dilakukan pada budaya lain di beberapa negara. Sebenarnya metode bekam sudah sangat terkenal sehingga banyak
orang-orang terkenal, orang-orang di negara-negara lain melakukan, karena memang bekam ini terbukti bermanfaat untuk kesehatan dan menghilangkan penyakit. Bekam memang terbukti sangat dianjurkan buat Anda yang sedang menderita suatu penyakit. Metode penyembuhan penyakit ini nantinya bersifat seperti detoksifikasi racun, yaitu membuang racun yang bercampur di dalam darah kita, di mana darah kotor akan dikeluarkan dengan cara disedot. Alat ini tentunya sudah sangat steril, sehingga mampu secara maksimal menyembuhkan suatu penyakit pada tubuh manusia. Adapun beberapa hadis yang sudah pada tingkat Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya cara pengobatan yang paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah atau bekam. Ini pada level Bukhari Muslim. Menurut hadis Bukhari Muslim tersebut, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kalau salah satu pengobatan terbaik untuk suatu penyakit adalah bekam. Hal ini memang sudah dilakukan sendiri oleh beliau, di mana beliau menurut riwayat Anas bin Malik sudah pernah melakukan metode bekam untuk kesehatan beliau. Baik, demikian dulu pembahasan kita tentang pengobatan sunnah, yaitu berbekam. Lain waktu kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan yang lebih banyak lagi akan pengetahuan kita mengenai pengobatan sunnah berbekam. Baik, dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar konten-konten yang bermanfaat bisa kita jaga bersama-sama, bisa kita sebarkan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.